Selamat untuk kalian Terima berdua. kasih. Barusan terima kasih ya. Hei, nggak apa-apa. Kamu juga udah bantu aku banyak kok. Villa terbaik di Provinsi Selatan Yulong Bay. Mobil mewah edisi terbatas 3 koki bintang 5. Ditambah 4 pembantu wanita, dan seluruh area belakang laut. Aku beliin buat kamu buat mancing ayah. Udah kayak gini aja. Kamu bilang susah cari pasangan ya. Anak kamu kan juga CEO grup Tiancheng. Segera bakal kerja sama dengan Direktur Sang dari grup Tianhe. Zhang Tianhe. Peng Laosan, aku peringatin kamu ya. Aku sebentar lagi nikah, kamu masih ganggu aku. Pacar aku nggak bakal ngasih ampun. Udahlah Sao, siulan siapa yang gak tahu kamu, udah beberapa kali cari jodoh. Semuanya gagal, kamu kan cuma nunggu aku aja. Aku tahu kok. Kamu mau ngapain? Jangan dekat-dekat. Kamu mau apa? Jauh-jauh. Lepasin aku. Berhenti. Kamu siapa sih ngurusin urusan orang? Sok jago di siang bolong. Kamu cari masalah ya? Lepasin. Kamu tunggu aja, tunggu. Itu terima kasih ya. Nggak apa-apa, cuma olahraga aja. Itu keluarga kamu juga ngurusin pernikahannya. Ayah, kenapa rumah kamu berantakan banget? Halo. Jangan pura-pura nggak dengar. Aku minggu depan mau tunangan aku. Aku nggak mau orang-orang ngira aku dari kecil besar di keluarga single parent. Udah deh. Anak ini tunangan aja nggak kasih tahu aku. Waktu sebentar ini, aku mau cari pasangan di mana. Itu Mbak. Gimana kalau kita berdua? Ah iya Wei Kuo. Aku masih ada urusan mau ke kantor. Aku anterin. Oke. Ayo. Xiaolan, kamu duluan aja ke kantor. Aku pulang dulu buat bersih-bersih rumah. Beberapa hari lagi kamu pindah ke sini. Oke, aku pergi kerja dulu. Selamat pagi Pak Li. Selamat pagi Pak Li. Manajer, Departemen Penjualan Sao Siulan. Aneh, ketua dewan. Kok mirip sama Wei Guo ya? Ayah, kenapa kamu keluar lagi nyetir taksi? Li, aku telepon kamu, dengar nggak? Waktu kamu buat nyetir taksi. Mending kamu pergi kencan. Tenang aja, kamu tunangan. Aku pasti nggak akan mempermalukan kamu, aku udah nikah. Baru aja dapat surat nikah. Nikah sama siapa? Sao Siulan. Manajer, Departemen Penjualan Sao Siulan. Cewek tadi itu. Apa cewek mulai sekarang panggil Tante Zhao? Li, lihat kamu udah berapa umur. Main nikah kilat, kamu kenal dia nggak, kamu nikah sama dia. Yang kamu kenalin dulu, aku juga nggak pernah ketemu. Beda dong Kak San. CEO grup perusahaan publik, bapaknya orang penting. Jagoan retail, Zhao Siulan sebulan. Dapat berapa sih sama tante Tang sebelum pensiun? Pegawai tinggi, pemimpin. Punya kuasa di seluruh King Zhou. Zhao Siulan punya apa? Li, kamu mau apa darinya? Aku mau apa? Aku nggak mau apa-apa. Kamu bilang uang, kekuasaan. Aku nggak tertarik, kamu mau jadi menantu. Kamu aja yang pergi, aku nggak. Bukan itu maksudku, Li. Aku cuma mau bilang.
Dia Zhao Xiulan mau nikah sama kamu. Pasti karena uang kita. Uang apaan sih? Kamu punya uang dikit. Kamu mulai sombong ya, kamu hebat. Kamu jadi CEO, kamu aku hidup, aku ganggu kamu nggak? Dia pasti karena uang kita, Pak Li. Mobil udah siap, kapan berangkat? Antar bapakku pulang dulu. Aku nyetir sendiri. Nyetir apaan, lihat mata kamu. Hitam kayak gimana? Li, Jangan sampai mobilku baret. kalau mobilmu ini, aku harus bayar orang. Anak nakal. Xiao Dong, bagaimana performa Tiancheng belakangan ini? Li Dong memang jenius bisnis di bawah dukungan diam-diam Anda. Dia sudah membawa grup Tiancheng ke puncak Kingzhou. Ketua apa perlu memberitahu Li Dong? Anda adalah pengendali sebenarnya dari Wangwo Capital di balik layar grup Tiancheng. Saya lihat Li Dong belakangan ini agak sombong ya. Dia masih muda. Biarkan dia merasakan lebih banyak kesulitan juga baik. Hei Lao Zhang. Besok kamu dan anakku ada urusan energi baru. Pesanan mau ditandatangani, tanda tangan atau tidak. Jangan lihat wajah saya. Lausan, jangan buru-buru, aku akan menangkap si gadis itu. Bawa keluar, biarkan dia bermain di luar, lihat aku tidak mematahkan kakinya. Kalau begitu kalian pelan-pelan ya, baiklah. Kalian cari siapa, ada janji tidak janji apa? Aku cari anak perempuanku, buat apa janji? Apa-apaan ini, kenapa kamu memukul orang? Pergi sana. Zhao Xiulan, kamu keluar. Di belakang suami di luar menarik perhatian kamu, tidak malu. Aku masih malu. Zhao Xiulan. Mama, kenapa kamu datang? Dia itu Zhao Xiulan ya? Dengar-dengar di belakang pria bermain di luar benar-benar tidak tahu malu. Mama, ini perusahaan. Kenapa kamu bisa membawanya ke sini untuk membuat keributan? Kapan dia menjadi pria saya? Aduh, bukankah ini hanya masalah waktu? Peng Lausan, kamu sudah mati saja niatmu. Aku sudah menikah ke depannya. Kamu jangan ganggu aku lagi. Ini bukankah ini sopir taksi kemarin? Kamu malah mencari. Sopir busuk, kamu benar-benar melawan. Orang Lausan hadiah pernikahan saja 88.000. 3 emas, 26.000 emas asli, perak asli. Sudah cukup hormat kamu. Kenapa kamu begitu hina kamu? Mama, aku ini anak perempuanmu sendiri. Kamu hanya untuk hadiah pernikahan 88.000. Kamu menjual aku. Baik, kamu Zhao Xiulan, ternyata mereka berdua kamu yang menarik. Kamu tidak menjaga kehidupan pribadimu, malah datang ke perusahaan untuk mempermalukan diri. Kamu sekarang segera pergi dari sini. Pak San, bukan seperti yang Anda pikirkan. Apa bukan kamu sekarang pergi dan cerai dengan si imut itu? Ibu jangan tarik aku tidak mau pergi. Berhenti. Sekretaris Dong, kenapa Anda datang? Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu lagi? Xiulan, jangan takut, ada aku. Kamu adalah pria yang menggoda putriku. Hari ini kalau kamu tidak menceraikannya, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Sekretaris Dong. Sun Qian, Li Dong baru saja pergi. Kamu bikin keributan besar, masih bisa kerja nggak? Maaf Sekretaris Dong, aku akan menanganinya. Zhao Xiulan, mulai besok jangan datang ke kantor lagi. Ambil barang-barangmu, cepat pergi. Pak San, aku. Pergi sana. Nyonya Zhao seperti ini. Berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Wanita mandiri era baru perusahaan kita akan memberikan penghargaan dan pujian besar. Kamu sebagai manajer menengah perusahaan. Kamu bahkan tidak punya visi sebesar ini, bagaimana aku bisa percaya kamu bisa memimpin departemen penjualan sudah. Mulai hari ini, kawan Zhao Xiulan adalah manajer baru departemen penjualan kita. Sekretaris Dong, dengarkan penjelasanku. Sudah cukup. Aku tidak peduli kamu sekretaris atau manajer. Hari ini Zhao Xiulan pasti akan aku bawa. Cukup.
Kamu masuk tanpa izin merusak dan melukai orang. Aku belum menghitung denganmu satpam. Usir dia keluar. Berani kalian Zhao Siulan. Aku adalah ibumu. Zhao Siulan, kamu tunggu saja. Bawa dia bawa. Maaf Sekretaris Dong membuatmu malu tapi posisi manajer ini sebenarnya. Anda sangat kompeten, jujur dan tegas. Posisi manajer sangat cocok untuk Anda. Semua setuju kan ya? Benar? Lihat sesuai harapan semua orang. Baiklah. Oh iya Pak Zhao. Perusahaan kita besok akan ada pertemuan penandatanganan yang sangat penting dengan raksasa energi baru terbarukan dalam negeri. Group. Sebelum Pali pergi dia berpesan. Semua pimpinan menengah ke atas perusahaan Harus hadir. Bolehkah saya ikut? Wei Guo, acara penting seperti ini. Kenapa kamu ikut-ikutan? seru. Semakin banyak orang semakin seru. Kalau begitu nanti Anda datang tepat waktu ya. Sudah tidak apa-apa, semuanya kembali bekerja. Kalau begitu saya. Halo ayah, besok ada acara penandatanganan. Ayah ketua direksi juga akan datang. Ayah harus melayani dengan baik ya. Masa depan kita berdua ada di tangan ayah. Siulan. Wei Guo. Tadi macet di jalan lama menunggu ya? Ini bukankah kamu sopir taksi? Itu mobil anak saya. Sudah tua masih belum serius. Mobil itu harganya ratusan juta. Manalah bisa orang biasa seperti kita punya. Sewaan ya. Itu benar-benar mobil anak saya. Baiklah, kalian pria memang suka gengsi. Acara jamuan makan akan segera dimulai, mari kita masuk. Baik. Acara penandatanganan kali ini sangat penting bagi perkembangan perusahaan kita di masa depan. Benar-benar penting. Halo apa? Ayah ketua direksi sudah sampai. Baik, saya segera ke pintu untuk menyambut. Maaf. Li Wei Guo. Lau dong teman sekelas dulu. Bisa bertemu kamu di sini. Hari ini adalah rapat internal grup kita. Kenapa kamu bisa di sini? Manajer Dong, dia suami saya. Saya yang membawanya masuk. Manajer Zhao baru menjabat sudah sombong. Rapat internal bawa keluarga ikut. Tapi saya ingatkan rapat hari ini. Bagi Tiancheng ini adalah hal yang sangat penting. Katanya teman sekelas lamaku ini sedang bekerja sebagai sopir taksi di luar sana. Jangan sampai mempermalukan diri. Menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri apa yang lucu? Menyetir taksi itu cukup menghasilkannya? Wei Guo dalam sebulan ini pasti menghasilkan banyak uang ya? Lumayanlah kalau bagus bisa 4-5 ribu. Banyak juga ya, gaji 2 bulan. Cukup untuk servis Audi saya sekali. Mr. Lee, mobilnya sudah diparkir, ini kunci mobilnya. Maybach. Terima kasih. Mr. Lee, Anda terlalu baik, ini Maybach edisi terbatas. Di seluruh kota Kingshou tidak ada yang kedua. Maybach edisi terbatas. Harganya pasti puluhan juta satu rodanya saja. Setara dengan satu Audi. Siulan, kamu benar-benar beruntung. Menikah dengan keluarga kaya. Wei Guo, ini Maybach milikmu? Bukan. Sewaan ya Wei Guo? Saya bilang juga seorang sopir taksi kelas pekerja. Bagaimana mungkin dia bisa menyetir mobil mewah puluhan juta ini? Tapi kalau dipikir lagi, orang miskin. Tidak apa-apa yang parah itu. Miskin tapi masih gengsi. Manajer Dong sebenarnya. Sebenarnya apa Siulan katakan? Dulu saya begitu mengejar kamu. Kamu tidak peduli lalu menikah dengan seorang sopir taksi kamu ini. Beberapa orang memang dari sananya nasibnya miskin. Dengan wajahmu yang seperti kurang gizi itu. Tidak heran Siulan tidak tertarik. Li Wei Guo, apa maksudmu? Halo apa?
Ayah ketua direktur sudah sampai di lokasi penandatanganan. Ketua direktur kita ayahnya juga datang. Pantas manajer Dong keluar untuk menyambut sendiri. Bisakah kamu jelaskan lebih detail? Ayah ketua direktur pakai baju seperti apa? Apa ciri-cirinya? Di pergelangan tangannya ada jam tangan perak. Di saku celana juga ada pulpen. Jam tangan perak pulpen ini. Apakah dia juga memakai? Ayah, gimana kamu tahu? Li Wei Guo. Kalian semua ngapain lihatin aku? Li Wei Guo, pena ini punya siapa? Ini hadiah dari anakku, biasanya buat catat. Nomor telepon pelanggan ingatan bagus kalah sama catatan. Li, anakmu kerja apa? Dia sih cuma ngeluyur di luar. Katanya lagi ngurusin pipa energi baru tapi belum ada hasilnya. Pipa. Ngalir got. Kalian pikir aku ngomongin dia? Kayak dia mana mungkin. Ayahnya direktur. Lalu ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi. Cuma bercanda. Kalau ngomongin anak pasti. Anaknya dong yang paling hebat, muda udah jadi sekretaris direktur, gajinya katanya ratusan juta. Lumayan. Menurutku sebagai ayah harus memberi contoh yang baik. Kamu tiap hari cuma nyetir taksi. Anakmu gimana mau sukses? Kalau gitu di kota Kingzhou. Paling beruntung pasti ayahnya Li. Bisa ngasuh anak sehebat itu. Iya, grup Tiancheng kita. Sekarang juara di kota, apalagi Li Dong. Direktur terbaik seprovinsi. Asetnya miliaran. Li Dong kalian Li Tiancheng. Bagus, anakku ngikutin. Li Tiancheng. Li Dong kamu cuma supir. Nanya-nanya ngapain kenal sama dia? Udah kenal dari kecil. Dia anakku. Apa kalian dengar dia bilang apa? Dia ayahnya Li Dong. Kamu makan apa sih sampai mabuk? Udah ngomong gak jelas. Zhao Xulan, lihat kamu. Nemu pria kayak gini nggak bisa apa-apa, cuma bisa sombong. Wei Guo, udah deh. Kalau ngomongin kondisi anaknya dong. Sekretaris direktur dia sendiri. Manajer bisnis kita, orang sukses sejati. Lebih baik daripada dia kan? Xulan, kamu juga harus berpikir. Bagaimana kamu bisa menjadi kepala penjualan? Tidak mungkin ada makanan jatuh dari langit. Kemarin itu karena kamu. Xulan, cepatlah isi gelas untuk kakak Dong kita. Dongge. Manajer Dong. Saya menghormatmu dengan minuman ini. Sebenarnya secara pribadi, saya cukup mengagumi kemampuanmu yang luar biasa. Penampilanmu juga sesuai dengan selera saya. Aduh, sayang sekali. Tidak ada takdir, sudahlah, tidak usah dibahas. Hari ini temani saya minum beberapa gelas lagi. Tidak bisa minum lagi. Li Wei Guo, hari ini adalah upacara penandatanganan paling penting bagi grup Tiancheng kita. Kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Bahkan tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Kamu. Wei Guo tidak apa-apa. Xiaolan. Saya memberitahumu jangan menyentuh-nyentuh saya. Pelayan bawakan kursi. Li Wei Guo, apa yang kau pura-pura? Siapa yang tidak tahu orang yang bekerja di penjualan adalah mereka yang menemani makan dan minum, terutama wanita seperti ini. Sudah tua tapi belum menikah. Entah di mana-mana. Mungkin dipelihara oleh seorang pengusaha kaya. Hanya kamu yang masih memperlakukannya seperti bunga suci yang harus dijaga. Coba katakan satu kalimat lagi padaku. Berani sekali kamu memukul saya, tahukah kamu? Anak saya sedang di ruang perjamuan. Persiapkan upacara penandatanganan. Saya akan langsung menyuruhnya datang untuk mengurus kamu. Lebih baik kamu panggil dia sekarang juga, aku ingin bertemu dengannya. Baik, saya akan meneleponnya sekarang. Nanti pura-pura jadi ayah direktur Li. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Sang dari grup Tianhe akan segera tiba, jadi semuanya bersiap-siap, mengerti?
Halo ayah, ada apa? Apa maksudmu ada apa? Ayahmu dipukuli seseorang di hotel. Kamu cepat ke sini apa? Dari mana datangnya bajingan ini berani memukulmu? Tunggu, saya akan segera ke sana. Ikut aku. Wei Guo, tidak apa-apa, kamu pergi saja. Minta maaf sama manajer dong, anaknya itu sekretaris dong. Orang kepercayaan Direktur Li, kita nggak bisa melawan. Siulan mereka yang mulai menghina. Li Wei Guo, kamu beneran pikir anakmu itu Direktur Li? Kalau sekretaris Dong datang, kamu nggak bakal ada kesempatan minta maaf. Semua ini salah kamu sendiri, pantas. Yang harus minta maaf itu dia. Li Wei Guo, aku kasih muka ya. Kamu pikir masih zaman sekolah? Di usia kita sekarang, yang dibandingin itu uang anak. Anakku itu sekretaris direktur grup Tiancheng. Cuma karena itu aku bisa menghina Shao Siulan. Dia nggak berani membalas. Kamu cuma supir taksi. Sok-sokan di sini. Aduh. Ayah. Siapa yang berani mukul ayahku mau mati ya? Kamu yang mukul, bukan aku. Itu kamu yang mukul. Enggak, bukan aku juga. Li, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir, ingat kita teman sekelas dulu. Kamu minta maaf sama aku di depan umum. Aku bisa maafin. Itu juga buat kamu. Kamu nggak tahu terima kasih ya ayah. Bawa pergi. Bawa orang aja lama banget. Minggir. Sekretaris Dong mau bawa aku kemana? Direktur Li. Ayah kamu ngapain? Dia itu ayah direktur kita. Apa? Kamu nggak salah lihat, dia ayah direktur Li. Aku udah bilang berkali-kali di telepon. Harus diperlakukan baik. Ayah kamu ngapain aja? Paman Li, ayahku itu. Minum dikit langsung ngomong sembarangan. Anda baik hati, jangan diambil hati. Gak mungkin lah sekretaris Dong. Kalau bukan kamu, mana mungkin aku ada di sini. Mendengarkan para pemimpin besar, berbagi pengalaman sukses mereka, mana mungkin aku tahu. Kalau kekuasaanmu sekretaris Dong, ternyata sebesar ini. Direktur ayah. Apa yang kamu bicarakan dengan Paman Li? Lau Li, kakak Li. Aku cuma minum sedikit langsung mabuk, tadi aku cuma ngomong besar. Aku pantas dipukul. Sudahlah, sebagai teman sekelas. Aku tidak akan mempermasalahkan banyak hal, tapi sebagai suami Siulan, kamu menghina istriku sekretaris Dong. Menurutmu harus bagaimana ini? Aku menurut peraturan perusahaan. Menyebar rumor jahat di belakang. Menghina dan menjelekkan rekan kerja harus diberhentikan. Jangan. Wei Guo, aku salah. Di usiaku ini, susah payah baru bisa menonjol di perusahaan. Kumohon beri aku kesempatan. Kumohon. Siulan bangun. Wei Guo, Jaga baik-baik dia. Wei Guo. Lihatlah kita ini, teman sekelas, kumohon beri aku kesempatan. Justru karena kita teman sekelas, aku tidak mempermasalahkan banyak hal. Kalau aku sekarang pergi ke Tiancheng untuk memeriksa keuangan, apakah kamu bisa lari? Ayah kamu masih merasa kekacauan ini belum cukup besar. Cepat pulang. Mau pergi kemana? Kakak. Xiaoli, hari ini kamu menyiapkan kejutan besar untuk tante kamu. Kakak. Kenapa kamu di sini dan bersama Direktur Li? Bersama. Paman, hari ini ibuku mewakili perusahaan energi terbesar di seluruh negeri untuk menandatangani kontrak dengan Direktur Zhang Tianhe. Mungkin kamu juga bisa memanggilnya Nyonya Zhang. Kakak, beberapa waktu lalu aku dengar kamu bilang, kamu menikah dengan seorang pengusaha kaya yang misterius ternyata. Direktur Zhang. Konon Zhang ini menguasai seluruh Tiongkok. Ekosistem energi paling top, bahkan juga pemegang saham penting dari modal internasional. Dengan kekayaan bersih mencapai miliaran. Untuk skala 10 kali Tiancheng. Tak sebanding dengan sepuluhnya, tak heran Direktur Li memperhatikan penandatanganan ini. Tapi ini. Hei Bang Zhang.
Besok kamu dan anak saya ada kontrak energi baru untuk ditandatangani kan? Tanda tangani atau tidak tak perlu melihat muka saya. Direktur Zhang ini. Jangan-jangan dia Bang Zhang itu ya? Kalau begitu tamatlah. Jianjun, aku dengar dari Xiao Li. Kamu jadi manajer di perusahaan Tiancheng. Bukan posisi kedua, setidaknya posisi ketiga. Siapa orang ini? Begitu sombong. Suruh dia pergi. Bapaknya. Tak apa kalian pulang dulu saja. Kenapa menerirku? Hari ini bibiku ada di sini. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Bibi Dong ini adalah ayah saya. Tiancheng ambang batas keluarga Li. Benar-benar tinggi, kian-kian belum resmi masuk. Calon besan saya yang akan datang sudah memberi tamparan keras pada pamannya. Sekarang berlagak di depan siapa? Setelah masuk Direktur Li dan Kian-Kian. Tiancheng katamu ingin menikah. Ini, apakah dia calon ibu mertuaku? Ayah. Jangan bicara dulu tentang ini. Apa yang terjadi barusan Direktur Li? Ayah saya yang mabuk tadi mulai bicara kasar duluan. Tak ada hubungannya dengan Paman Li. Ayah katakan sesuatu. Aku bilang kamu kenapa selalu membela orang luar? Sia-sia aku membesarkanmu kakak. Hari ini tolong beri penilaian adil. Saya sudah bertahun-tahun di perusahaan Tiancheng. Setidaknya ada kontribusi meski tak banyak. Hanya karena saya minum sedikit dan bicara lebih. Dia tak hanya mau memecat saya, tapi juga hendak memukul. Tiancheng, soal hari ini. Jika kamu tak jelaskan dengan baik kerjasama grup Tianhe, akan kupertimbangkan lagi. Jangan bibi dong saudara Li, apa maksudmu? Kenapa malah memikul? Dia menghina ibu kamu, apakah salah aku memukulnya? Aku memukulnya itu masih ringan. Suamimu sudah pergi bertahun-tahun. Aku ngomong dua patah kata kenapa? Dan yang baru kamu cari itu. Apakah aku salah ngomong? Kamu ngomong lagi sama aku. Ayah. Gimana kamu mau mukul orangnya, Tiancheng? Aku bukan karena kamu rajin dan ulet. Aku mana mungkin nikahkan Kian-Kian sama kamu, jangan lupa. Anakku menikah ke keluargamu. Itu jelas-jelas menikah ke bawah. Kekuatan grup Tianhe kamu bukan tidak tahu. Dan kontrak energi baru ini dengan kemampuan Tiancheng kamu. Bahkan sentuh pun tidak berhak. Aku minta tolong suamiku Zhang bawa ini. Untuk dijadikan mahar Kian-Kian. Aku dong yakin menunjukkan sikap dan kesungguhan sebesar ini. Bukan untuk lihat ayahmu mukul adikku. Kamu Tiancheng keluarkan modal penuh masuk ke energi baru. Kamu tahu nilai kontrak ini kalau tidak ada. Kamu bisa bertahan seminggu saja. Aku anggap kamu hebat. Bibi. Bisa tidak kamu ngomong sedikit? Kamu diam, tamparan sudah sampai. Di muka ayahmu kamu masih jadi anak manis di sini. Hari ini dia minta maaf. Atau pernikahan ini jangan dilanjutkan, kontrak dibatalkan. Bibi dong, soal mukul orang itu ayahku salah. Tapi manajer dong juga salah duluan. Gimana kalau begini? Aku suruh ayahku minta maaf dulu, urusan ini kita. Aku tidak minta maaf, aku tidak salah minta maaf apa. Li Tiancheng, kamu masih mau nikah tidak? Bukan Kian-Kian, kamu jangan buru-buru. Ayahku ini agak keras kepala, aku coba nasihati dia. Ayah. Kamu pikirkan untuk urusan besar pernikahanku bisa tidak? Kamu bikin hubungan jadi tegang begini. Aku masih bisa nikah tidak? Nikah aku tidak halangi. Anak perempuan keluarga Zhang sebenarnya cukup layak. Tapi dia ngomongin ibumu ini masalah prinsip. Li Tiancheng ini maksudnya apa? Kamu tidak mau menikahi aku, bilang saja apalagi cukup layak. Mengkepai ambang pintu kilargamo kalian mengena saya pa. Bukan Kian-Kian Li Wei Guo. Kamu sombong apa sih grup Tianhe? Tidak sia ITU. Perusahaan terkemuka nomor 1. Dan juga Kian-Kian kami. Dia benar-benar putri triliunan. Banyak anak orang kaya. Berebut ingin menjadi menantu kami. Kamu malah meremehkannya. Li Wei Guo, putriku bisa menyukai anakmu. Itu adalah berkah besar bagi keluarga Li. Hanya kasihan Tiancheng, anak yang baik. Tapi punya ayah yang tidak berguna. Kamu sudah lihat bukan tante. Sengaja menyulitkanmu. Ayah, aku mohon. Sekarang Tiancheng sudah investasi penuh di energi baru. Menunggu kerja sama dengan grup Tianhe. Apa sulitnya merendahkan diri sedikit? Ini bukan soal merendahkan diri. Tiancheng, tenang saja. Kontrak ini kalau mereka tidak mau tanda tangan, aku akan suruh Zhang Tianhe datang sendiri untuk tanda tangan. Aku akan suruh suamiku datang sendiri untuk tanda tangan kontrak. Kamu pikir kamu siapa? Orang terkaya di dunia dari Wangwo Capital. Jangan sampai lidahmu terkilir. Dia cuma supir taksi. Seumur hidup tidak punya kemampuan. Kalau bukan karena Lidong yang sukses, dia mungkin masih mengemis di mana-mana. Ayah.
Jangan banyak bicara. Aku tidak mengerti. Bibimu sekarang adalah Nyonya Zhang dari grup Tianhe. Mereka malah yang butuh kita. Apa yang kamu takutkan tahukah kamu? Paman Li itu dia itu apa? Dia cuma supir taksi. Hari ini, kamu terus-terusan membela orang lain. Kamu ini keluarga dong, atau Li aku kesal melihatmu. Pergi sana baik. Li Wei Guo, kalau kamu tidak minta maaf hari ini, masalah ini tidak selesai. CEO Zhang kontrak energi baru senilai miliaran. Dibawa oleh istri untuk diberikan ke grup Tiancheng di Qingzhou. Meskipun mereka berkembang cukup baik belakangan ini. Tapi paling-paling hanya 10 besar di Qingzhou jauh dari standar kita untuk menandatangani kontrak, jadi aku khawatir. Asalkan calon menantuku bisa tulus pada kian-kian. Satu kontrak berikan saja. Asalkan mereka berdua suka, oh ya. Aku sibuk beberapa hari ini, jadi belum sempat tanya tentang grup Tiancheng ini. Siapa penanggung jawabnya? Tonggo Sebentar. Namanya Li Tiancheng. Ibunya sudah meninggal sejak dulu. Dia hanya punya ayah yang bernama Li Wei Guo. Apa katamu? Namanya Li Wei Guo? Dirut Li. Lau Zhang, besok kamu dan anakku ada urusan kan? Ada pesanan energi baru yang mau ditandatangani, mau tanda tangan atau tidak? Jangan lihat wajahku. Pesanan energi baru. Dirut Li. Cepat siapkan mobil kita ke Qingzhou. Li Tiancheng, aku sudah mengerti. Hari ini aku baik hati membawa ibuku ke sini. Bahas kontrak, bahas pernikahan. Apa ayahmu pikir aku tidak laku? Harus kamu saja. Ayahku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudnya? Jangan lupa, putriku menikah ke keluarga Li. Tidak hanya tidak minta mahar tapi juga membawa kontrak energi baru bernilai miliaran, kalian untung besar. Tidak sadar? Benar. Tiancheng tanpa pesanan kalian masih akan berkembang pesat. Tapi kalau kalian tidak menandatangani kontrak ini hari ini, maka belum tentu. Apa maksudmu? Mengancamku? Ayah bisa tidak bicara sedikit? Kamu tahu tidak? Kontrak ini berarti apa bagi Tiancheng, bagi aku? Kenapa kamu tidak berhenti? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak percaya suruh dia telepon Zhang Tianhe. Maka semuanya akan jelas. Telepon apa? Kamu tahu tidak Dirut Sang bisa membuat anakmu tenggelam dengan air liurnya. Kian-kian bisa memilih, aku memilih keluarga kita. Kita yang sebenarnya untung. Kenapa hari ini kamu selalu bicara ngawur? Apakah kamu tidak demam? Demam apa? Tiancheng, kamu anakku. Kalau bicara untung itu Zhang Tianhe. Yang untung dari keluarga kita. Kenapa belum juga angkat telepon? Ini karena aku lalai. Yaking, tolong jangan salah bicara ya. Li Wei Guo, kamu ngomong apa sih? Bilang Zhangdong Zhang Tianhe. Malah mau mengangkat derajat keluarga Li kamu ini mungkin hal terbesar yang pernah kudengar. Dan paling konyol. Ayah kamu beneran nggak ngerti, atau pura-pura nggak tahu. Itu grup Tianhe Lo, grup peringkat 3 teratas di dunia. Aku bisa apa dibandingin sama mereka? Aku mohon deh. Jangan bikin masalah buat aku dong. Apa sih maksudnya bikin masalah? Gedung setinggi apapun juga dibangun dari lantai satu-satu. Dulu Tianhe bahkan gak sebagus Tiancheng. Aduh bukan. Ini ada hubungannya apa sama kamu? Zhang Zong bisa sampai di posisi sekarang karena kemampuan dan kekuatan dia. Nggak kayak orang-orang tertentu yang nikah sama pair cewek dan malah bangga mungkin nggak tahu. Sudah berapa banyak orang yang dia pacarin? Dong Jianjun, kamu percaya nggak aku bakal sobek mulut kamu? Kamu ngapain? Aku dengar dari Xiao Li. Ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Nggak heran sih. Untuk pria kayak kamu, istri kamu pasti mati karena kemiskinan gara-gara kamu. Kamu coba ngomong sekali lagi. Apa oke, aku segera ke sana. Kamu berani mukul aku? Aku mukul kamu kenapa? Li Wei Guo, kayaknya kamu cari mati. Kalau kakak iparku tahu kamu berani mukul kakakku, nggak cuma kamu, bahkan Tiancheng bakal tutup akun. Oke, kalau gitu kamu telepon Zhang Tianhe sekarang. Lihat dia berani nggak. Oke. Aku sekarang telepon suamiku Zhang. Hari ini kalian nggak ada yang bisa kabur. Jangan Budong. Jangan telepon Sang Zong, aku mohon. Jangan telepon Sang Zong. Li Tiancheng ini maksudnya apa? Begitu melindungi ayahmu ya gimana?
Hari ini karena keluarga kami sedikit kalian berani ganggu kami. Kian, aku bukan itu maksudnya, dengar penjelasanku dong. Oke, kamu jelasin ke suamiku Zhang. Lihat dia dengar nggak? Ayah, sebenarnya kamu mau apa? Hari ini seharusnya hari pertunangan dan penandatanganan kontrak. Sekarang kamu bikin aku bingung. Hei Pak Zhang, apa? Kamu sudah di bawah gedung. Hari ini mertua kita bilang, mau kenalan lebih baik sama kamu. Li Wei Guo, dengar nggak? Kakak iparku sekarang ada di bawah. Kalau kamu tahu diri cepat-cepat, minta maaf sama kakakku. Kalau nggak, kamu bakal celaka. Oke, aku juga mau ketemu dia. Dia udah nemuin adik ipar yang bagus buat aku, menantu yang bagus. Jangan keluarga Li terlalu tinggi buat kami. Kami nggak sanggup. Benar. Dari semua cewek yang ngejar Tian Cheng, kamu memang yang paling gak layak. Kamu, Tian Cheng, aku tahu. Kalian anak muda suka pacaran bebas, gak suka dibatasi jadi selama ini. Keluarga MA dari Heksi, keluarga Song dari Jinling, mereka yang datang melamar semuanya aku tolak. Tapi kamu anakku. Asal kamu mau. Banyak cewek kaya di luar sana. Bisa kamu pilih, kenapa harus terpaku sama satu orang ini? keluarga MA dari Heksi. Keluarga Song dari Jinling, Li Wei Guo. Otak kamu rusak ya. Keluarga top ratusan tahun kayak gini. Kamu bahkan gak tahu pintu gerbangnya di mana. Malah bilang mereka datang melamar kamu, mimpi kali ya. Ayah, aku mohon jangan bikin masalah lagi ya. Direktur Zhang, posisinya sangat tinggi di dunia bisnis Tiongkok. Dan dia juga pemegang saham besar di Wangwo Capital, kita nggak bisa lawan. Oke, meskipun kamu nggak setuju sama pernikahan ini. Tapi demi Tian Cheng kamu bisa kasih pendapatmu kan? Kasih pendapat buat apa hari ini dia? Harus minta maaf sama ibuku. Aku. Li Wei Guo, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu mau minta maaf atau enggak? Zhang Dong dari grup Tianhe. Li Lao Zhang, akhirnya kamu datang. Tahukah kamu betapa sombongnya dia tadi? Tahukah kamu bagaimana dia memperlakukan kami berdua tadi? Memperlakukan, ya benar kakak ipar. Li Wei Guo ini. Dia cuma sopir taksi tapi mulutnya besar. Bahkan meremehkanmu. Yang terpenting dia memukul kakakku hari ini. Kamu jangan biarkan dia lolos, Zhang Dong. Ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa, Li Tian Cheng? Ayahmu tadi bukannya masih keras kepala. Bilang apa keluarga MA dari Heksi dan keluarga Song dari Jinling sudah melamar. Yang tidak tahu, mungkin mengira bisnis keluargamu sebesar apa. Lao Zhang, ada beberapa hal yang belum kamu beritahu mereka. Saya. Beritahu apa masih Lao Zhang? Lao Zhang, kami kenal dekat denganmu. Dia cuma sopir taksi biasa. Sekarang bahkan anaknya sendiri harus jadi menantu masuk keluarga orang. Adakah yang lebih lemah darimu, haha? Baik, ganti panggilan saja. Zhang Tianhe, Zhang Dong. Ayah, jangan bicara lagi. Itu lebih baik. Jangan kira kami akan membiarkanmu hari ini. Lao Zhang, kami sangat menyayangiku. Kamu memukulku tadi, percayalah Lao Zhang, kami akan mematahkan kakimu. Memukul kepalamu dong ya, Kian. Tahukah kamu siapa dia? Kamu mau mati, jangan ajak aku. Lao Zhang, apakah kamu salah paham? Dia cuma sopir taksi, siapa lagi dia? Siapa bilang dia sopir taksi tanpa dia? Tidak akan ada grup Tianhe sekarang. Dan tidak akan ada kalian berdua. Bisa bersikap sombong di sini. Apa? Bukan kakak ipar, apa maksudmu? Li Wei Guo, diam. Li Wei Guo juga kamu panggil. Dia adalah... Siapa? Dia adalah penyelamat keluarga Zhang kami. Kami tidak bisa membalas budi baiknya pada keluarga Zhang kami. Kalian berani memperlakukannya seperti itu. Lao Li, kapan kamu kenal dengan Direktur Zhang? Aku juga tidak pernah dengar kamu cerita. Kamu juga tidak pernah tanya aku. Aku. Cepat minta maaf ke Tuan Li. Sebagai istri keluarga Zhang, tidak tahu sopan santun. Tuan Li, maafkan aku tadi. Harap jangan tersinggung. Ya Wei Guo, tadi mulutku panjang. Bilang hal yang tidak seharusnya. Jangan dipikirkan ya. Ayahku dulu juga ada yang salah.
Tapi bukankah kita akan jadi keluarga? Bilang sesuatu dong ayah. Jangan bilang keluarga Xiaoli. Bibi Dong masih mengagumimu. Kamu memang berbakat dan rajin. Tapi kamu lihat sendiri keluarga kita. Baik status maupun kedudukan. Ada perbedaan kalau dulu. Ini namanya tidak sepadan. Masalah pernikahan ini lebih baik dibatalkan dulu. Kenapa Bibi Dong aku dan Kian-Kian saling mencintai? Urusan anak muda kamu ikut campur apa? Lao Zhang, meskipun Kian-Kian bukan anak kandungmu tapi, kamu tidak bisa sembarangan jodohkan orang. Apa maksudnya sembarangan jodohkan? Tian Cheng juga calon menantumu kan? Ayah aku akui dulu. Aku memang suka Li Tiancheng tapi sekarang. Lihat dia saja aku jijik. Apa maksudmu bilang begitu? Li Tiancheng aku bodoh. Aku dulu tidak sadar. Kamu menikahiku cuma untuk kontrak energi ini. Kapan aku bilang untuk kontrak itu? Bohong masih berpura-pura ya? Li Tiancheng jangan pikir kamu bisa dapat simpati. Lalu ayahku akan menikahkan aku denganmu. Aku. Anak muda ini rajin. Itu bagus tapi... Jangan selalu berpikir naik dengan cara curang. Perkataan Bibi sampai di sini kamu baik-baik saja. Diam Lauli. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Ayah, apa kesalahpahamannya menurutku? Dia itu seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Diamlah Pak Li. Sudahlah, buah yang dipaksa tidak akan manis. Putri kalian ini menikah dengan putra saya. Masih kurang cocok. Ya, ambang pintu keluarga Li memang tinggi. Putri saya tidak pantas. Tapi pernikahan ini tidak jadi kontrak ini. Juga tidak perlu ditandatangani. Bibi Dong meskipun saya tidak bisa bersama Kian-Kian. Tapi Anda tidak perlu bertindak sekeras ini. Xiaoli bukan Bibi tidak berperasaan menurutmu. Dengan pengalaman dan standar Tiancheng, bisakah mengerjakan proyek sebesar ini? Ini. Lao Zhang sejak kapan Tianhe? Diputuskan oleh wanita. Bukan saya. Aduh. Semua karena saya terlalu emosional saat itu. Tidak meminta persetujuan suami saya. Maaf sekali. Ini bukan masalah meminta maaf. Mitra sudah membawa dana masuk. Kontrak kalian ditarik begitu saja. Ini tidak baik. Lao Zhang, saya tahu Anda tidak enak hati. Tapi kebaikan adalah kebaikan. Kerjasama adalah kerjasama. Banyak mata yang memperhatikan ya ayah. Paling-paling kita ganti rugi beberapa uang saja. Xiaoli. Saya rasa kontrak ini harus ditarik sementara. Direktur Zhang. Orang yang berjasa pun bagaimana? Tetap saja saya yang mengendalikan. Li Wei Guo. Kali ini saya akan membuatmu bangkrut. Masih ada kontrak triliunan berikutnya karena kalian sudah menyelesaikan transformasi strategi energi baru. Kontrak ini pasti milikmu. APA. Saya tidak salah dengarkan Direktur Zhang. Anda benar-benar mau memberikan modal ke Tiancheng tentu. Xiaoli, kontrak energi baru ini masih harus ditarik sementara sampai grup perusahaan menilai perusahaan kalian lolos. Ini tetap milik kalian. Pak Zhang, tenang saja. Perusahaan kami pasti akan bersatu dan mencapai prestasi yang luar biasa. Baiklah, saya tunggu kabar baik dari kamu. Saya tidak setuju. Investasi sebesar miliaran Pak Zhang. Kalau sampai orang lain di grup tahu tentang ini. Kakak, soal kamu menyalahgunakan kontrak secara diam-diam. Aku belum menagihmu tapi malah masih berani berdebat denganku? Cepat pergi, Kak. Maafkan kami berdua, kontrak investasi akan tiba 3 hari lagi. Jadi kita bisa mulai mempersiapkan segalanya. Aku dan ayahmu masih ada urusan lain untuk dibicarakan. Tidak masalah, semuanya bisa bubar sekarang. Katakan saja. Pak Li, ada sedikit masalah di kantor pusat. Ada kendala dalam operasional. Sebenarnya bukan ICU masalahnya. Hanya saja anak ini Tang Bin memanfaatkan otoritas yang Anda berikan akhir-akhir ini, dia bertindak sewenang-wenang. Tidak hanya dia menguasai segalanya sendiri di dalam Wangu Capital. Dia bahkan menyatakan bahwa Wangu Capital suatu hari akan menjadi miliknya Pak Li. Anda pernah bilang bahwa Wangu Capital adalah untuk Tuan Muda Tiancheng dan melarang keras Wangu Capital untuk tidak menyentuh pasar wilayah selatan. Saya khawatir jika Tang Bin terus begini, akan ada masalah besar. Apakah Anda ingin memberinya peringatan? Biarkan saja dulu. Asalkan dia tidak terlalu berlebihan, biarkan saja. Baik.
Pak Li, apakah benar kita bisa mendapatkan investasi sebesar 100 miliar dari Tianhe Group? Bahkan di masa depan meski di wilayah selatan. Kita tetap punya tempat kita. Jangan senang dulu kali ini, soal penandatanganan investasi. Kita semua harus serius menghadapinya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, mengerti? Wakil Direktur Lin, apa yang membawa Anda kemari? Tentu saja untuk memberitahumu sebuah kabar baik. 3 hari lagi, Dewan Direksi Darurat akan diadakan saat itu. Kami akan memilih ketua baru Tiancheng Group. Apa maksudmu? Jadi, mulai sekarang, Anda sudah dicopot dari jabatan. Lin Ming, kamu kan cuma wakil direktur. Siapa yang memberimu hak untuk mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat? Pak Li, sepertinya Anda lupa. Ketika perusahaan menghadapi krisis besar atau ketua dewan melakukan kesalahan besar dalam pengambilan keputusan siapapun di level atas, berhak menjadikan rapat Dewan Darurat. Dan jika saya tidak salah menebak, kontrak energi baru grup Tianhe, Anda tidak berhasil mendapatkannya kan? Keputusan seperti ini yang mendorong perusahaan ke ambang kebangkrutan. Menurut Anda, apakah Dewan memiliki hak untuk memecat? Siapa bilang kami tidak mendapatkan kontrak? Lalu di mana kontraknya? Kontraknya perlu ditandatangani beberapa waktu lagi, tapi saya dan Direktur Li sudah mencapai kesepakatan lisan investasi triliunan untuk pengembangan energi baru grup Tiancheng. Kesepakatan lisan? Li Tiancheng, apakah Anda menganggap saya bodoh? Atau menganggap Dewan Perusahaan bodoh? Investasi triliunan? Apakah Anda masih bermimpi? Ingat, 3 hari lagi Dewan menunggu Anda. Siulan, kamu sudah bangun. Ini saya sudah membuatkan air gula merah untukmu. Wei Guo, ini di mana? Oh, ini rumah saya. Maaf ya Wei Guo. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong Wei Guo, semalam saya agak bingung. Sepertinya mendengar sekretaris Dong bilang kamu adalah ayahnya Pak Li. Ini sebenarnya bagaimana? Itu saya memang ayahnya Tiancheng. Wei Guo, kamu tidak bercanda kan? Bagaimana mungkin kamu ayahnya Pak Li? Apa yang perlu dijadikan candaan? Ini kan foto saya bersama si anak nakal itu. Ini. Itu Silan. Saya sebelumnya tidak memberitahumu, karena saya takut kamu merasa tertekan. Kamu tidak marah kan? Saya tidak. Hanya merasa semua ini terlalu mendadak. Lalu bagaimana dengan Pak Li? Sebenarnya anak Tiancheng ini sangat baik, begini saja besok. Saya akan mengajaknya keluar lalu. Kita bertiga duduk bersama saling mengenal. Bagaimana? Pak Tang Ham. Lihat nih mulut sialan saya ini. Direktur Tang ini baru benar. Bagaimana dengan yang saya minta? Terima kasih atas perhatian Direktur Tang. Paling lama 3 hari Li Tiancheng akan dikeluarkan sepenuhnya oleh Dewan Direksi Tiancheng. Sudah pasti kamu bekerja dengan baik. Tunggu sampai aku masuk ke Provinsi Selatan. Aku akan mencatatmu sebagai yang terbaik. Terima kasih banyak Direktur Tang. Tunggu sampai aku benar-benar menguasai dunia bisnis Provinsi Selatan. Kamu akan mengerti, tidak ada orang lain selain aku yang lebih cocok untuk posisi Direktur Utama Wang Wo. Wei Guo. Siulan, kamu turun dulu, aku mau menelepon. Kalau begitu aku masuk dulu menunggu kamu. Halo Xiao Bin. Direktur Utama, aku sibuk akhir-akhir ini. Tidak sempat menelepon Anda, bagaimana kesehatan Anda? Jangan khawatir tentang aku tapi kamu. Urusan grup tidak mungkin semuanya bisa ditangani. Di beberapa tempat harus mendelegasikan wewenang. Direktur Utama, aku juga ingin. Tapi para orang tua di perusahaan itu, cara kerja mereka terlalu kuno, bilang apa? Anda sengaja tidak membiarkan modal Wang Wo masuk ke Provinsi Selatan. Bagaimana mungkin Direktur Utama? Aku baru-baru ini menemukan sebuah perusahaan di Provinsi Selatan. Sangat potensial. Aku berencana untuk mengakuisisinya. Sebagai pos terdepan modal Wang Wo kami untuk masuk ke Provinsi Selatan. Hari ini sore pada dasarnya, aku bisa menyelesaikan akuisisi. Aku tahu Provinsi Selatan ini
selalu menjadi beban pikiran Anda mulai hari ini. Itu tidak akan lagi. Halo. Halo Direktur Utama, Anda mendengarkan. Xiao Bin ya tentang hal ini. Kamu bekerja dengan baik, aku ada urusan mendesak dulu tidak bisa ngobrol. Baik Direktur Utama, sampai jumpa. Buruk Direktur Lee, tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor di luar. Bilang kerjasama Tian Cheng dengan Tian He gagal. Menyebabkan saham anjlok. Dan para investor sudah masuk ke dalam apa yang harus dilakukan. Grup Tian Cheng kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang. Jangan panik dulu semua, jangan panik. Direktur Lee, kamu yang berbuat jahat. Buat apa jahat, kamu tidak bisa menuduh orang baik. Lee Tian Cheng, meskipun aku yang berbuat, apa yang bisa kamu lakukan? Mau memukul orang, aku menyarankan kamu. Lebih baik minta berkah dulu. Grup Tian Cheng kembalikan uang hasil jerih payah kami. Semua dengarkan aku dari Grup Tian Cheng. Chairman Li Shencheng. Ternyata kamu adalah Lee Tian Cheng. Kembalikan uang jerih payah kami, orang seperti kamu. Kapitalis yang tidak bermoral sungguh pantas mati. Pantas mati. Berhenti. Zhao Xiulan, kenapa kamu di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalau terus begini, aku akan telepon polisi. Li Dong, kamu baik-baik saja. Aku kenapa? Kamu ngapain sok jago? Mau aku antar ke rumah sakit? Lee Tian Cheng, hari ini kalau kamu tidak memberikan penjelasan siapapun jangan pergi. Benar Li Dong, kami semua susah cari uang. Karena satu kesalahan keputusanmu. Kamu membuat perusahaan menanggung tuduhan yang tidak adil. Apakah kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang? Lin Ming, berhenti. Xiulan, kamu terluka. Aku baik-baik saja. Siapa yang melakukannya? Aku yang memukul, kenapa? Menipu uang jerih payah kami, apakah tidak seharusnya memberikan penjelasan? Berikan penjelasan. Minta penjelasan ya baik. Aku Li Weiguo sekarang bisa memberikan jaminan. Tian Cheng pasti tidak akan sia-sia menghabiskan uang kalian. Tapi, kalian yang membuat keributan dan memukul. Tian Cheng juga tidak akan membiarkan sekretaris Dong. Ada. Ambil foto wajah mereka dengan jelas. Telepon polisi. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, jangan tanya lagi Zhao. Bibi Zhao, kamu bagaimana, perlu ke rumah sakit? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Kamu ayah Li Dong ya? Baru tadi nada bicaramu cukup besar. Kegagalan kerjasama Tian Cheng dengan grup Tian He. Runtuhan pasar saham hanya awal. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan Tian Cheng. Lebih baik kamu nasihati anakmu sendiri. Lepaskan kekuasaan lebih awal ini, baik untuk semua orang. Kamu. Nada bicaramu masih besar. Apakah yang aku katakan benar? Nanti rapat Dewan Direksi akan tahu. Masih ada 15 menit, aku tunggu. Dasar orang rendahan, apa yang kalian sombongkan? Sudahlah, jangan banyak bicara, tolong jaga baik-baik ayahku dan Bibi Zhao. Weiguo tadi Lin Ming. Apa maksudnya dia mengatakan hal-hal itu? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada Tian Cheng Group. Kamu katakan. Direktur Lee tentang Li Ming ini. Entah dari mana dia mendapatkan informasi bahwa kontrak dengan Tian He kali ini tidak berhasil diselesaikan. Dan sekarang dia sibuk menghasut Dewan Direksi untuk memecat Direktur Lee dari jabatan ketua. Bagaimana bisa seperti ini? Dia hanyalah seorang wakil presiden. Apa kehebatannya sehingga semua anggota dewan akan mendengarkannya? Ini mungkin berkaitan dengan Capital Wangwo. Langsung saja katakan. Benar, Lin Ming ini membawa hubungan dengan Capital Wangwo, katanya ingin mengakuisisi Tian Cheng Group. Direktur Lee tentang Tian Cheng Group, pengambil alihan saham penuh dalam proyek energi baru. Dewan Direksi secara bulat berpendapat, ini adalah kesalahan besar dalam keputusan strategis grup. Anda harus bertanggung jawab sepenuhnya, saya tidak setuju. Meskipun kontrak dengan Tian He Group belum berhasil, namun Direktur Lee telah berjanji akan menyuntikkan modal sebesar 1.000 miliar ke Tian Cheng Group. Dengan suntikan modal ini, dalam 3 tahun ke depan, Tian Cheng Group akan kokoh berdiri di Nancheng. Oleh karena itu, terhadap tuduhan tanpa dasar dari wakil ketua, saya tidak setuju. Katanya akan menyuntikkan modal sebesar 1.000 miliar, kedengarannya bagus. Tapi sampai sekarang kita belum melihat 1 sen pun. Apa penjelasanmu? Saya sudah bilang, modal akan tiba hari ini, kamu bisa menunggu. Tapi Tian Cheng tidak bisa menunggu lagi, dan sepengetahuanku,
Tadi di aula pegawai wanita itu. Sepertinya dari departemen penjualan kan? Ternyata aku benar ayah Direktur Lee. Rahasianya menjalin hubungan dengan pegawai wanita perusahaan ada hubungannya. Kalau hal ini terungkap, kamu seharusnya tahu apa konsekuensinya apa? Ternyata ada hal semacam ini. Direktur Lee, untuk masalah serius seperti ini, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Jika tidak, saya usulkan agar jabatannya sebagai ketua dicopot. Saya setuju, Li Tiancheng. Lihatlah sekarang pemecatanmu adalah harapan semua orang. Oleh karena itu sekarang Li Tiancheng, keputusan pencopotan jabatan sebagai ketua. Siapa lagi yang punya keberatan? Baik, saya secara resmi mengumumkan. Berdasarkan keputusan bulat Dewan Direksi. Saya punya keberatan. Ayah. Ini adalah rapat dewan, kamu datang untuk Kamu apa? pikir kenapa kalau saya tidak datang hari ini? Kamu pasti sudah diusir dari Tiancheng oleh mereka. Siapa yang bilang ternyata datang untuk membela anak tapi kamu cuma supir taksi. Kamu mungkin tidak punya hak untuk berdiri di sini. Apakah kamu tidak memberitahu mereka investasi miliaran dari Tianhe sudah dalam perjalanan? Saya sudah bilang investasi lagi, Tianhe. Bahkan kontrak energi baru saja tidak mau menandatangani. Masih bicara investasi miliaran, kamu mimpi apa? Sungguh konyol, hal seperti ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Kamu masih ada urusan. Tidak ada. Kalau tidak ada, tolong jangan ganggu jalannya rapat dewan. Hei ya, kalian langsung bawa kontraknya ke ruang rapat. Baik. Bukan baru dibilang sudah sombong. Investasi miliaran kenapa harus ke kamu? Supir taksi, kamu pikir kamu siapa? Lin Ming, jaga mulutmu. Aduh. Marah ya. Kalau marah bawa ayahmu yang suka drama ini pergi. Pokoknya mulai hari ini, kamu tidak punya hak untuk masuk ke ruang rapat ini lagi. Karena semua terhadap keputusan memecat Li Tiancheng. Tidak ada keberatan satpam. Keluarkan 2 orang yang tidak ada urusan ini dari sini. Kontrak investasi miliaran dari grup Tianhe sudah sampai. Siapa yang Li Tiancheng? Li Dong. Saya. Li Dong ini yang dijanjikan Sang Dong kepada Anda. Kontrak investasi miliaran, silakan dilihat. Terima kasih ini. Ini benar-benar kontrak investasi dari grup Tianhe. Investasi miliaran berarti. Keputusan Li Dong sebelumnya tidak ada masalah. Li Dong, sebelumnya kami para orang tua ini kurang teliti. Anda bisa mendapatkan apresiasi dari Sang Dong masa depan. Tiancheng di bawah kepemimpinan Anda pasti bisa membuat prestasi di Provinsi Selatan. Diam semua meskipun dia mendapatkan investasi miliaran dari grup Tianhe. Apalagi, saya akui grup Tianhe sangat kuat. Tapi dengan saya, ibu kota semua negara di belakang, masih jauh dari cukup untuk melihat wakil Presiden Lin. Apakah Anda mengatakan Anda ingin mengakuisisi Tiancheng? Itu adalah konsorsium top dunia. Ibu kota semua negara tentu saja. Tianhe lebih kuat. Tapi anak perusahaan IWC. Orang yang saya kenal. Tapi Tang Bintang dari IWC. Itu dia. Pengganti kepala IWC. Dengan dukungannya ini, tidak lebih baik dari apapun. 100 miliar suntikan modal ratusan kali dan ribuan kali. Saya pikir semua orang adalah orang yang mengerti. Akun ini seharusnya tidak terlalu jelas. Bukankah masa depan direktur muda IWC? Jika kepala IWC Capital diakuisisi olehnya sendiri, kita mungkin menjadi Tianhe kedua. Ya, aku mendengar bahwa Tang Xiaodong dapatkan kepala IWC yang tidak ada di dunia. Orang terkaya di dunia. Jika aku bisa naik ke hubungannya. Tiancheng benar-benar ingin lepas landas. Apakah kamu mendengar, Li Tiancheng? Salahkan kamu karena memiliki ayah yang tidak produktif. Orang lebih marah daripada orang katamu. Mengapa menjadi ayah begitu lebar? Lin Ming. Kau bilang, Tang Bin dihargai oleh kepala semua bangsa. Ini tidak palsu. Kapan dia menjadi penerus? Apa yang harus didengarkan? Kau adalah kepala ibu kota. Orang yang berada di luar kendali. Tapi bagaimana bisa legenda bisnis? Sopir taksi menyamar. Ini sangat berani. Jika Tang Bintang selalu mendengar, kau tahu apa yang akan terjadi. Apa konsekuensinya aku tidak tahu. Aku tahu bahkan jika dia datang. Tidak sesombong kalian. Lelucon, aku menemukan kau. Saya tidak tahu langit dan bumi. Itu adalah konsorsium top dunia. Seperti Tuan Tang, orang yang punya kekuasaan besar. Calon penerus grup masa depan.
Anda bahkan tidak punya hak untuk menarik uangnya tahu. Ayah, Tian Cheng. Alasan saya menyembunyikan identitas sebelumnya. Sebenarnya untuk melatihmu, kamu adalah anak saya. Di masa depan modal Wan Kuo akan menjadi milikmu. latihan bisakah kamu membual? Lebih keras lagi saya memperingatkan kalian berdua. Sekarang juga segera keluar dari sini. Nanti Tuan Tang datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Apa Tuan Tang akan datang? Itu bagus. Saya benar-benar ingin melihat. Apakah dia punya nyali? Hei Lau Zeng. Ajak Lau San dan Lau Wang. Bawa semua pemegang saham modal Wan Kuo ke Tian Cheng. Saya ingin bertanya langsung pada Tang Bin. Siapa yang berkuasa di modal Wan Kuo ini? Baik, Pali, saya akan segera menghubungi. Hei Lau San, Pak Li bilang. Segera kumpulkan semua pemegang saham modal Wan Kuo ke grup Tian Cheng. Cepat. Hei Lau Zeng, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa grup ini seperti kacau? Wah Lau Wang. Saya juga tidak tahu, lebih baik kamu segera ke sana. Pak Li sangat marah. Sepertinya grup ini akan berubah. Tang Dong, apa yang sebenarnya terjadi? Saya dengar 3 pemegang saham senior grup ini sudah digerakkan. Anda tahu apa? Saya baru saja berbicara dengan ketua. Katanya, sudah membeli sebuah perusahaan di Provinsi Selatan. Sekarang semua pemegang saham grup dikumpulkan ke Tian Cheng. Coba tebak. Apa maksudnya? Saya tahu Pak Li menyelidiki. Perusahaan yang Anda beli adalah Tian Cheng. Makanya dia mengumpulkan semua pemegang saham untuk merayakan kesuksesan Anda. Cerdas, segera siapkan mobil ke Tian Cheng. Baik, Kali ini saya ingin Anda tahu. Penerus ketua Wan Kuo hanya bisa saya. Zheng San Wang, apakah yang dia maksud? 3 pemegang saham senior modal Wan Kuo. bagaimana mungkin, bagaimana mereka bisa tahu nomor telepon 3 pemegang saham besar itu? Tenang saja, siapa sih yang gak bisa ngomong besar? Kayaknya kalian beneran gak bakal sadar sampai lihat peti mati ya. Paling lama 1 jam lagi. Yang Master Tang bakal dateng kamu. Sama kamu ini. Ayah yang pura-pura jadi bos Wan Kuo Capital. Nggak ada yang bakal lolos, ayah. Sudah saatnya cepat pergi. Tian Cheng hilang, ya udah, tapi Wan Kuo Capital kita nggak mungkin menang. Apa maksudnya hilang ya udah? Itu hasil kerja kerasmu, jerih payahmu. Apa kamu cuma mau lihat aja perusahaan yang susah payah dibangun, dikasih ke orang kayak gini? Nggak mau minum arak, mau minum hukuman ya. Tangkap mereka, siapa yang berani. Pergi. Halo, apa? Ada apa? Baru aja dapat telepon bilang. Bilang Wan Kuo Capital. Zheng San Wang 3 keluarga udah kirim surat. Beneran dateng dia. Dia beneran bos Wan Kuo Capital. Nggak mungkin, ini pasti kebetulan. Itu Direktur Tang hari ini aja udah pulang. Apalagi 3 pemegang saham ini kan. Iya, gimana aku bisa lupa ini? Kayak yang Master Tang yang sebesar ini. Pemegang saham ikut juga wajar kan? Baikin Wan Kuo Capital. 3 pemegang saham semua datang. Tang Bin belum sebesar itu. Lihat nggak telepon yang Master Tang? Benur apa nggak sebentar lagi tahu? Hati-hati kena tampar. Halo Direktur Tang, surat pemegang saham udah diterimakan. Nggak usah panik, itu Direktur Utama yang atur. Untuk bikin suasana buat penandatanganan ini. Aku sebentar lagi sampai tutup. Denger nggak? Ini bos Wan Kuo Capital. Yang atur sendiri buat yang Master Tang. Kamu pakai nama besar, mainnya bagus ya. Kamu berani banget. Orang kayak gini harus langsung ditangkap, Wakil Direktur Lin. Nggak usah ragu, nanti 3 pemegang saham datang semua. Iya, ayo. Langsung tangkap mereka berdua. Diam semua, ayah. Ayo pergi sekarang yang Master Wan Kuo Capital. Para pemegang saham juga sudah datang. Tian Cheng ini adalah hasil jerih payahku memang. Tapi yang aku inginkan adalah kita berdua, ayah dan anak, tetap aman dan selamat. Ayah, kenapa kamu tidak mengerti? Aku mengerti, kamu adalah anakku. Grup Tian Cheng. Bukan juga hasil pertumbuhan yang aku lihat. Ayah.
Kamu tenang saja, hari ini tidak ada yang bisa menyentuh kita berdua, apalagi ada orang yang bisa mengambil alih grup Tiancheng, ayah jamin. Percayalah pada ayah sekali ini ya. Hebat. Sungguh pemandangan ayah dan anak yang harmonis. Aku sempat terharu tapi hari ini kita bukan untuk melihat kalian berdua bermain sandiwara. Ayo tangkap mereka. Siapa yang berani? Selamat bertemu Direktur Li apa? Lau Zhang, kamu datang tepat waktu, yang lain mana? Mereka masih dalam perjalanan. Aku sudah mendengar kejadian tadi. Kamulah yang menghasut Tang Bin untuk merebut perusahaan Direktur Muda Li. Kamu benar-benar berani ya. Zheng Lau itu, semua keinginan Direktur Muda Tang dan apa yang kamu katakan tadi Direktur Muda Li. Bukanlah ya ini. Adalah pemimpin modal internasional. Putra Direktur Li, Tuan Li Tiancheng. Sekaligus juga calon Presiden Direktur Modal Internasional aku. Ya Tiancheng. Setelah melalui masa pelatihan ini, kamu sudah berhasil memiliki kemampuan sebagai Direktur Muda Modal Internasional. Aku yakin padamu. Direktur Li, aku yang buta. Aku tidak tahu siapa kamu orang besar, maafkan aku. Maafkan aku sekali ini, ya ini semua keinginan Tang Bin. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Sampai dia datang, duduklah semua. Jangan tegang. Wakil Direktur Lin ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ya bagus, kerja bagus. Setelah aku menguasai dunia bisnis provinsi selatan, aku akan catat kamu sebagai pahlawan. Semuanya. Aku umumkan sebuah kabar baik. Mulai hari ini grup Wangwo resmi mengakuisisi grup Tiancheng. Mulai sekarang, kita telah memulai langkah pertama menuju provinsi selatan. Mari kita bertepuk tangan. Kenapa kalian seperti ini? Ini adalah kabar gembira besar. Ketua Direktur mengirim kalian untuk mendukung saya. Apa yang membuat kalian tidak senang, Tang Bin? Saya ingat Ketua Li pernah berkata, jangan menyentuh provinsi selatan, tidak takut dia marah. Zheng, kamu terlalu khawatir. Karena Ketua Direktur sudah mengirim kalian. Apakah dia tidak setuju? Lagi pula, Ketua Direktur sudah tua. Pikirannya agak kuno. Semua masa depan ini, Wangwo akan saya yang pegang. Jadi mulai sekarang apa yang saya katakan kalian lakukan. Grup Wangwo mulai hari ini, saya yang pegang. Benarkah Tang Bin, mulutmu besar sekali? Ketua Direktur, kenapa Anda di sini? Kalau saya tidak di sini tidak akan mendengar. Kata-kata tulus dari Tang Xiaodong ini sungguh membuka mata saya. Ketua Direktur, saya tadi hanya bercanda. Oh, benarkah saya merasa? Kamu ingin saya cepat mati, tahu kenapa? Saya tidak membiarkanmu menyentuh provinsi selatan karena seluruh provinsi selatan saya tinggalkan untuk anak saya, termasuk grup Tiancheng yang kamu akuisisi hari ini, juga miliknya. Tang Xiaodong, kamu benar-benar memberi saya kejutan besar. Ketua Direktur, saya benar-benar tidak tahu. Kalau tidak, saya tidak akan berani mengakuisisi. Ketua Direktur, saya salah. Saya pantas dipukul. Ketua Direktur, lihat saya sudah bekerja untuk perusahaan bertahun-tahun, maafkan saya sekali. Serigala yang tidak bisa dijinakkan, Sekretaris Dong. Bawa dia ke departemen terkait. Selidiki sampai tuntas. Mengerti, jangan Ketua Direktur. Tidak ada jasa, ada juga kerja keras, maafkan saya. Ketua Direktur, Tuan Tang. Silakan. Zheng, bawa yang lain. Yang perlu dibawa-bawa saja. Saya ada yang mau bicara sama Tiancheng. Ya. Yang lain ikut saya. Tiancheng, aku. Ayah gak usah bilang, aku ngerti kok. Ayah, ini demi kebaikan aku kan. Kalau kamu ngerti ya bagus. Kalau gitu kita tentuin aja hari ini. Ya, nanti pas kamu sukses ngambil alih Wangwo. Aku juga kebetulan nikah sama Tante Zhao. Ayah, walaupun kamu sama Tante Zhao udah nikah, tapi kamu udah lama sembunyikan identitas asli kamu. Masa dia masih mau nikah sama kamu? Aduh, kok aku bisa lupa sih?
Aku mau. Tapi Liu Guo, sebentar, kamu ayahnya Li Dong. Sebentar lagi kamu direktur utama Wangwo Capital. Sebenarnya masih ada berapa rahasia lagi yang kamu Pelan-pelan sembunyiin dong. dari aku?